seorang tahanan misterius. Wajahnya tertutupi sebuah topeng besi tebal, kan The Man in the Iron Mask. Sistem birokrasi Prancis bekerja sangat keras untuk memastikan tidak ada yang tahu cerita sebenarnya di balik Man in the Iron Mask. Pria bertopeng besi itu adalah ayah raja yang sebenarnya. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kisah seorang tahanan misterius yang dikurung di penjara Bastille, Prancis pada akhir abad ke-17. Tahanan misterius ini, wajahnya ditutupi oleh topeng besi yang tebal yang menyembunyikan identitas dari siapa dia sebenarnya hingga hari ini. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Selama masa pemerintahan Raja Louis XIV, seorang pria misterius sempat dilaporkan pernah dikurung di penjara Bastille, Prancis. Penjara itu memiliki reputasi sebagai penjara terkejam di seluruh negeri karena menahan tahanan-tahanan paling jahat dan berbahaya yang pernah ditangkap. Pada akhir abad ke-17, penjara itu mendapat seorang tahanan misterius. Jangankan identitas, rupanya seperti apapun, hanya segelintir orang yang tahu. Tahanan tersebut wajahnya tertutupi sebuah topeng besi tebal. Identitasnya yang tidak diketahui membuat dirinya mendapat julukan The Man in the Iron Mask. Siapakah dia sebenarnya? Hingga hari ini, nobody knows. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah tahu identitas sebenarnya dari pria bertopeng besi, tetapi paling tidak kita dapat membuat beberapa tebakan berdasarkan apa yang kita ketahui. Sebelum dipindahkan ke penjara Bastille, dia ditahan di sebuah penjara kecil di lepas pantai Cannes yang disebut sebagai Saint Marguerite. Penjara tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1617, tetapi tidak menjadi penjara negara sampai tahun 1685. Di bawah pengawasan mantan musketeer Bening de Saint-Mars, Man in the Iron Mask juga sempat menghabiskan waktu dikurung di benteng Pignerol dan Exiles. Pada tahun 1698, sipir penjara Bastille mencatat bahwa musketeer Bening de Saint-Mars akhirnya tiba di penjara miliknya dengan membawa seorang narapidana bertopeng besi. Bahkan dirinya yang notabene sebagai seorang sipir tidak mengetahui siapakah sebenarnya The Man in the Iron Mask. Tatkala kedatangannya, Saint-Mars menolak untuk mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun tentang apa yang dilakukan narapidana tersebut hingga berakhir di penjara. Identitas sebenarnya dari pria itu dan kejahatan yang membuatnya dihukum dirahasiakan sangat ketat dari siapapun. Hal itu terus dilakukan sampai Saint-Mars diangkat menjadi sipir penjara Bastille yang baru beberapa tahun kemudian. Pria bertopeng besi itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sini, di benteng Bastille, diawasi oleh Saint-Mars, orang yang membawanya ke sini beberapa tahun yang lalu. Meskipun begitu, Saint-Mars bukanlah sosok sipir yang teladan tatkala diangkat. Berdasarkan dokumen terbaru dari tahun 2015, menunjukkan bahwa mantan musketeer itu terbukti mengalihkan sebagian besar dana pengelolaan penjara ke kantongnya sendiri. Hal itu menjelaskan kenapa sel Bastille hanya berisi tikar untuk tidur. Singkatnya, penjara Bastille bukanlah tempat yang menyenangkan untuk tinggal.
pria bertopeng besi itu ditahan sampai akhir hayatnya. Dia meninggal pada tahun 1703. Pasca sepeninggalnya, segala hal tentang pria bertopeng besi itu entah kenapa langsung dilenyapkan. Pakaiannya segera dibakar, dan selnya dikikis dan dikapur untuk menyembunyikan jejak identitasnya yang mungkin telah dia tinggalkan di sana. Sistem birokrasi Prancis bekerja sangat keras untuk memastikan tidak ada yang tahu cerita sebenarnya di balik Man in the Iron Mask. Bertahun-tahun kemudian, banyak teori yang muncul mencoba menjelaskan sosok misterius tersebut. Jadi, siapakah sebenarnya pria bertopeng besi itu? Tebakan-tebakan telah muncul lebih dari ratusan kali selama berabad-abad, dari yang paling masuk akal hingga yang telah dibuat-buat. Para sejarawan kemudian menunjuk dua pria sebagai identitas yang paling sering dicurigai di balik topeng besi, yaitu Ercole Mathiol dan Louis Doge. Ercole Mathioli adalah seorang bangsawan Italia yang telah mengkhianati Raja Louis ke-14 secara politik pada tahun 1670-an. Nama belakangnya sangat mirip dengan alias yang sering digunakan untuk pria bertopeng besi, yaitu Marchioli. Selain itu, keturunan Raja Louis ke-14 dan Louis ke-16 sama-sama mengklaim bahwa tahanan terkenal itu adalah seorang bangsawan Italia. Namun Mattioli meninggal pada tahun 1694, beberapa tahun sebelum pria bertopeng besi meninggal. Hal itu menimbulkan keraguan dalam teori ini. Di sisi lain, Oyster Docher dilaporkan sebagai seorang pelayan yang ditangkap karena alasan yang tidak jelas pada tahun 1669. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa pelayan itu entah bagaimana terlibat dalam skandal politik, dan beberapa orang yang lain mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan pelayan sama sekali. Ada yang menganggap bahwa dia adalah bangsawan yang bejat, atau bahkan bisa saja merupakan seorang pembunuh yang gagal menjalankan misinya. Tetapi terlepas dari statusnya, sebelum itu Docher dilaporkan telah dipenjara di beberapa benteng, dan dia pernah diangkut antar penjara di sebuah kereta tertutup sehingga orang yang lewat tidak akan melihat wajahnya. Ketika dia pertama kali ditangkap, disebutkan bahwa pernah ada perintah yang diberikan kepada sipir penjara untuk mengancam dia dengan kematian jika dia berbicara satu kata. Seorang filsuf bernama Voltaire mengajukan teori yang berbeda bahwa tahanan itu mungkin saja adalah saudara dari Raja Louis ke-14, yaitu Philip I. Voltaire juga merinci bahwa topeng itu terbuat dari besi dan menggambarkannya seperti ini. Dagu dari topeng itu terbuat dari pegas baja, memungkinkan tahanan untuk makan tanpa melepasnya. Sementara itu, orang-orang Belanda yang melawan Prancis selama perang mencoba menyebarkan desas-desus bahwa pria bertopeng besi itu adalah ayah raja yang sebenarnya. Desas-desus ini berakar karena Raja Louis ke-14 lahir sangat terlambat pasca pernikahan orang tuanya. Bagi sebagian orang, itu cukup untuk meyakinkan mereka bahwa ibunya mungkin memiliki seorang kekasih. Hal tersebut tentu saja teori yang sangat menghina bagi Raja Louis ke-14, karena pada dasarnya Belanda menuduh Louis sebagai pewaris yang tidak sah atas tahtanya. Rumor lain menunjukkan bahwa lelaki bertopeng besi itu bukanlah ayah dari Raja Louis ke-14, melainkan malah putra haram Raja Louis ke-14 sendiri, yaitu Louis de Bourbon. Hal itu menjadi masuk akal di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, tidak ada bukti yang dapat membenarkan teori tersebut. Meskipun topeng besi dimaksudkan untuk mengutuk tahanan dengan anonimitas seumur hidupnya, hal itu malah memberinya ketenaran yang masih bertahan sampai hari ini. Lebih dari 300 tahun kemudian, diskusi-diskusi tentang The Man in the Iron Mask masih saja terjadi. Pertanyaan tersebut telah mengilhami penulis, aktor, dan industri kreatif lainnya untuk menghasilkan karya seni yang menggambarkan teori mereka. Selama abad ke-19, penulis Prancis Alexandre Dumas menjawab pertanyaan itu dalam novel-novel sejarahnya. Dumas berteori bahwa tahanan itu adalah saudara kembar Raja Louis ke-14, dan dia sengaja dipenjara untuk menghindarkan perebutan tahta dan menjaga
Raja Louis ke-14 tetap berkuasa. Meskipun cerita Dumas hanya didasarkan pada satu teori, pada akhirnya hal tersebut menginspirasi penggambaran yang lebih modern tentang manusia bertopeng besi, termasuk sebuah film pada tahun 1998 yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Di dalam versi film, Raja Louis ke-14 digambarkan sebagai penjahat yang hanya tertarik pada uang dan wanita, sementara negaranya kelaparan. Dalam film itu pula digambarkan kalau memiliki wajah yang sama seperti Raja Louis ke-14, saudara kembarnya menanggung dosa besar dan harus dipenjara dengan keadaan wajahnya ditutup. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Identitas yang tidak diketahui membuat Man in the Iron Mask masih menjadi sebuah misteri sejarah yang tidak mampu dipecahkan hingga hari ini, dan kemungkinan akan terus begitu sampai beberapa puluh tahun ke depan. Di zaman dulu memang separah itu. Hal ini hampir mirip dengan kisah Firaun Akhenaten yang dihapus dari sejarah oleh rakyatnya sendiri karena suatu kesalahan yang telah dia buat. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.